Ivermectin yang diklaim sebagai obat terapi COVID-19 menuai polemik. Polemik muncul karena ivermectin sendiri merupakan obat yang banyak digunakan untuk mengatasi parasit seperti cacing. Sementara itu, penggunaan obat ivermectin sebagai terapi COVID-19 diklaim Menteri BUMN Erick Thohir telah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Badan Pengawas Obat dan Makanan menegaskan izin edar Badan POM untuk ivermectin adalah sebagai obat cacing. Ivermectin selama ini terdaftar di Indonesia untuk indikasi infeksi kecacingan. Menurut Kepala Badan POM, masyarakat tidak bisa membeli obat ivermectin secara bebas. Apabila diketahui membeli tanpa ada resep dokter, akan dikenakan sanksi. Ivermectin ini dianggap dalam terapi-terapi ini cukup baik karena ada beberapa jurnal kesehatan sudah mendeklarasikan daripada hasilnya. Dan tentu ini kita sedang melakukan uji stabilitas kemarin. Karena itu obat ivermectin yang diproduksi Bio Farma ini pada saat ini kita sudah mulai produksi dan insya Allah dengan kapasitas 4 juta sebulan ini bisa menjadi solusi juga untuk bagaimana penerapan daripada COVID ini kita bisa tekan secara menyeluruh. Apakah ivermectin memang efektif bisa digunakan sebagai obat terapi COVID? Kita akan berbincang bersama Guru Besar Farmasi ITB Profesor Iketut Adiatna dan Juru Bicara Satgas COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam, Bang Latif. Selamat malam, Bang Latif. Saya ke Selamat Ibu. malam, Prof. Ya. Selamat malam, Bu Nadia. Saya ke Dokter Nadia dulu. Dokter, ini polemiknya ramai sekali. Sebetulnya dari pemerintah memandang ivermectin ini seperti apa? Ya, kita tahu dari beberapa jurnal-jurnal dan publikasi ilmiah ya bahwa ivermectin ini merupakan salah satu obat yang bisa juga digunakan dalam terapi pengobatan COVID-19. Jadi sama seperti kalau kemarin kita sempat mendengar adanya penggunaan dari kloroquine, kemudian juga ada penggunaan dari obat antivirus yang sering digunakan di HIV. Jadi karena memang kan COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang baru ya, sehingga sampai saat ini dunia juga berusaha mencari pengobatan yang paling tepat untuk obat COVID-19 ini. Nah, ivermectin adalah salah satu juga yang dikatakan dalam beberapa publikasi ilmiah memberikan hasil yang baik terhadap pengobatan untuk COVID-19. Oke, ke Prof Ketut, Ya. katanya ivermectin ini izin edarnya untuk obat cacing. Bisakah obat cacing mengobati penyakit yang lain di luar daripada cacing itu sendiri? Oke, kalau dari sisi penelitian tentunya sangat terbuka ya. Jadi untuk sementara penelitian yang memang sudah komplit yaitu untuk sebagai antiparasit atau anti cacing. Ya, jadi sehingga mendapatkan izin edar dari beberapa badan otoritas di beberapa negara termasuk di Indonesia yaitu Badan POM sebagai obat anti cacing karena studinya itu yang ada dan kemudian juga sudah dievaluasi oleh Badan POM dalam hal ini tentu Komnas di Deputi Satunya sebagai anti cacing atau anti parasit kan seperti itu. Nah, kalau kemudian dikembangkan untuk indikasi yang lain itu sangat-sangat terbuka tentunya. Nah, terkait dengan COVID-19 ini memang banyak sekali publikasi yang sudah ada dan termasuk ongoing study juga sedang dilakukan terkait dengan COVID-19 ini. Hal yang memang salah satu menjanjikan dari studi in vitro memang terlihat mempunyai kemampuan atau potensi untuk menghambat replikasi virus SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini. Kira-kira demikian. Oke, sebagai obat yang memiliki kandungan antiviral, kalau kemudian dia mau digunakan sebagai obat COVID, perlu uji klinis macam apa?
Ya, tentunya perlu studi klinik yang terkontrol pada pasien yang mengalami infeksi COVID-19, kan tentunya demikian seperti itu. Dan ini kayaknya sedang berlangsung, memang ada beberapa studi yang sudah dilakukan pada fase 2 salah satunya, dan itu memang hasilnya sampai saat ini dari laporan-laporan atau publikasi ilmiah yang ada, memang hasilnya masih bervariasi. Namun penekanan di sini adalah ivermectin yang disetujui beredar di salah satunya di Indonesia adalah sebagai anti cacing atau anti parasit, memiliki dosis yang berbeda dengan temuan ketika penelitian pada COVID-19 ini. Ini yang menurut saya menjadi salah satu perhatian penting kita. Oke, ke Ibu Nadia, kalau izin Badan POM sebetulnya untuk obat ini hanya untuk obat cacing. Lalu kemudian Pak Erik bilang, saya tidak bilang ini obat COVID, tapi obat terapi COVID. Di masyarakat bagaimana membedakan antara obat dan terapi ini, Ibu Nadia? Ya, artinya obat ini berpotensi untuk digunakan dalam terapi pengobatan COVID ya, karena kalau kita lihat kan memang ivermectin tadi disampaikan oleh Prof. Ketut kan penggunaannya atau izin edarnya adalah untuk obat cacing ya, bukan untuk obat COVID ya. Nah tentunya kalau kita merujuk kepada apa yang sudah direkomendasikan oleh Badan POM bahwa penggunaan obat ivermectin ini di luar mungkin dari penggunaan untuk obat cacing itu bisa dilakukan selama di bawah pengawasan dokter ya, artinya memang ada judgement secara profesional tentang penggunaan obat ini. Kalau masih harus menggunakan resep dokter dan segala macam, sementara di masyarakat taunya ini bisa dibeli bebas dengan harga yang murah, bagaimana kemudian pengawasannya di lapangan nanti, Bu Nadia? Ya, saya rasa terkait obat ivermectin ini, walaupun ini adalah obat parasit, rasanya ini bukan obat bebas ya. Nanti mungkin Prof bisa menambahkan. Jadi kalau namanya bukan obat bebas, karena kan ini termasuk obat yang keras ya, artinya tidak digolongkan sebagai obat yang bisa diperjualkan tanpa resep dokter. Jadi otomatis memang pembelian atau untuk mendapatkan obat ini harus melalui konsultasi dengan dokter dan didapatkan melalui peresepan dokter ya, tidak bisa dibeli secara bebas walaupun harganya murah seperti itu, karena dalam bagaimana dosis meminumnya, berapa kali yang harus diminum, itu tentunya harus mengikuti ketentuan dari dokter yang akan memberikan obat tersebut. Oke, Prof. Ketut, sebelum ini tadi Bu Nadia juga sempat menyebutkan bahwa kalau boleh menyebut merek nih, kita pernah menggunakan remdesivir, Avigan untuk sebagai antiviral. Apakah kemudian ivermectin ini memiliki kesamaan dengan obat-obat terdahulu atau ada perbedaannya? Maksudnya dalam hal apa nih? Untuk menggunakan sebagai menahan COVID masuk ke tubuh manusia. Ya, jadi sama seperti Ibu Nadia dan juga rilis dari Badan POM. Jadi kalau memang ini merupakan satu alternatif terapi untuk infeksi COVID-19, jadi seperti itu. Sedangkan sudah seperti katakan oleh Bu Nadia, ini adalah termasuk golongan obat keras, yang artinya dalam asesnya atau dalam untuk mendapatkan obat ini itu adalah atas izin atau resep dokter seperti itu. Jadi kalau memang akan digunakan, sebaiknya memang ini adalah ranahnya dokter. Jadi kapan seseorang harus menggunakan ivermectin, kapan seseorang tidak perlu menggunakan ivermectin seperti itu. Jadi saya sangat mengharapkan sekali terkait dengan penggunaan ivermectin ini, kalau memang menjadi salah satu alternatif, itu sebaiknya memang konsultasi dengan profesional kesehatan, dalam hal ini dokter. Jadi intinya begini, jangan sampai kita rugi dalam dua hal gitu, seperti itu. Manfaat optimalnya kita tidak dapatkan, dan kemudian justru kita mendapatkan efek samping atau menjadikan diri kita kelinci percobaan. Karena terkait tadi dosis pada penggunaan antiparasit atau anti cacing dari studi-studi in vitro maupun studi klinis yang terbatas jumlah pasiennya itu berbeda. Jadi itu akan tentu konsekuensinya ke arah keamanan dan juga efikasinya juga tidak akan optimal. Itu yang menjadi catatan penting kami seperti itu. Jadi kalau memang akan digunakan, jadi sebaiknya atas keputusan dari dokter seperti itu kira-kira. Oke, Ibu Nadia, sementara kita masih dalam tanda petik meragukan keaktifan obat ini, tapi sudah diproduksi dalam jumlah besar dan dibagikan ke daerah-daerah. Apakah memang dari pemerintah merasa bahwa ini sudah efektif sebagai mengatasi COVID?
Ya, kita tahu dalam upaya kita, apalagi situasi yang sedang terjadi peningkatan laju kasus yang luar biasa ini ya, artinya adanya donasi untuk distribusi ivermectin bisa juga menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kondisi ini. Tapi kembali lagi bahwa obat ini diberikan, didistribusikan, tetapi untuk penggunaannya tetap di bawah pengawasan daripada dokter atau yang merawat ya. Jadi bukan berarti didistribusikan langsung ke masyarakat, kemudian masyarakat bisa mengakses obat ini secara langsung seperti minum vitamin ya mungkin. Tapi ini adalah karena obat yang tentunya harus tetap digunakan di bawah pengawasan dokter. Nanti penggunaannya ataupun penyesuaian dosisnya itu akan menjadi judgement dari profesional dari dokter yang akan memberikan. Oke, saya ke Prof. Ketut. Prof, di level publik tentu saja bahwa sudah ada obat yang harganya murah. Artinya COVID sudah bisa kita atasi. Untuk kemudian mencerdaskan publik, apa yang Prof harus sampaikan? Ya, betul. Sebagai sebuah ikhtiar atau upaya, ya kami tentunya sangat mendukung kan seperti itu. Tapi harus ada usaha yang lain lagi, yaitu tadi mengawal dari penggunaan obat ini di lapangan. Jadi pemerintah dalam ini baik itu pada level yang paling rendah maupun paling tinggi harus secara aktif dan tentu proaktif juga melihat dari perkembangan dari penggunaan obat ini kalau memang nanti akan distribusikan oleh pemerintah dalam hal ini secara periodik temuan-temuannya diupdate apakah ini memang layak untuk diteruskan dan terus dimonitor dengan ketat atau memang kalau temuannya tidak menjanjikan atau tidak potensial untuk dilanjutkan harus berani pemerintah untuk menyetop atau menghentikannya seperti kasus-kasus penggunaan obat-obat yang lain kan seperti itu kira-kira. Jadi dalam hal ini edukasi itu menjadi penting, berapa dosis harus digunakan, berapa lama harus digunakan, dan kemudian kapan harus menggunakan. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang mungkin menurut dokter atau ahlinya tidak memerlukan obat ini, tapi ada juga yang memang kalau misalnya pilihan-pilihan yang lain sangat terbatas bahkan tidak ada, mungkin dengan expert judgment-nya daripada dokter di lapangan tentu akan memberikan solusi yang profesional. Kira-kira demikian. Baik, sangat mencerahkan Prof. Ketut dan Dr. Nadia. Terima kasih sudah bergabung di Newsroom. Selamat malam. Seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur ditemukan tewas di tempat pembuangan sampah. Kami segera kembali. Mulai langkah sehat bisa dari yang kecil.